Allah berfirman surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Ayat tersebut sebagai suatu perumpamaan. Oleh karena itu diawali dengan kalimat law. Arti law harfun tina'in limtina', kalau sekiranya. Wal gharalu minhu bayanu 'azamatil Qur'ani. Perumpamaan tersebut memiliki tujuan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan Al-Quran itu agung. Al-Quran itu besar. Wa anna lahu min quwwati ta'thiri ma law unzila ala jabalin la khasha'a wa la na'ala qasawatihi. Apabila Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada gunung, maka pasti gunung itu akan tunduk. Gunung itu akan terpecah belah, luluh lantah dan bersimpuh. Padahal gunung itu kuat. Gunung itu keras. Khaufan minallahi ala salabatihi. Gunung itu terpecah belah, luluh lantah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gunung itu tunduk dan lunak kepada perintah Allah. Ini hendak semata untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu agung, Al-Quran itu besar. Idzan fama balul insan alladhi tu'limuhu al-baqah wa taktulu asy-syirqa wa tani'u al-'araqatu kama qala al-Imam Ali alaihi salam. Kalau begitu, mengapa manusia itu dia membangkang? Padahal manusia itu lemah. Manusia itu terganggu dengan serangga. Dan manusia itu bisa mati karena tersedak. Bahkan manusia itu terhadap peluhnya sendiri terganggu. Apabila manusia itu lemah dan manusia itu tidak berdaya, mengapa manusia itu membangkang? Dengan perintah-perintah Allah serta dengan larangan-larangan Allah, manusia tidak mentaati firman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apabila firman itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada gunung, sekalipun gunung itu kuat, keras, maka gunung itu akan menjadi lunak. Gunung itu menjadi tunduk. Gunung itu menjadi terpecah belah dan bersimpuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan manusia, yang mana manusia itu pernah disabdakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Qala Amirul Mukminin alaihi salam, miskinun ibnu Adam. Anak Adam itu
miskin. Anak Adam itu tidak berdaya, maktubul ajal, magnunul ilad, mahfuzul amal, tu'limu'ul baqrah, wa tantinu'ul irqah, wa taktulu'ul syirqah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam beliau menjelaskan bahwa manusia itu tidak berdaya, manusia itu miskin. Karena ajal atau kematian manusia itu tidak diketahui, dirahasiakan. Dan penyakitnya itu dipelihara oleh tubuh manusia sendiri. Sehingga sewaktu-waktu penyakit itu dapat menyerang dia. Dan amal perbuatan manusia itu tersimpan. Sehingga kelak manusia terperangah sesuai yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi, ma li hadzal kitabu la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Manusia tidak berdaya karena manusia itu terganggu ketika digigit serangga. Dan manusia dia juga hina. Karena peluh atau keringat manusia itu menimbulkan bau badan. Begitu juga manusia itu tidak berdaya ketika manusia tersedak. Dia itu bisa mati. Atau sulit bernafas. Maka apabila sifat manusia seperti ini, mengapa manusia dia tidak tunduk? Tidak bersimpuh. Dan tidak mentaati perintah-perintah Allah. Ma balu hadha dha'if yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Kalau keadaan manusia seperti ini, lalu mengapa manusia itu tidak mendengar firman-firman Allah ketika dibacakan kepadanya? Bahkan manusia menjadi congkak dan sombong. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 8. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengar ayat-ayat itu. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Itulah karakter manusia. Manusia ketika dibacakan ayat-ayat Allah, manusia tetap dalam keadaan kufur, tetap dalam keadaan sombong. Maka kelak manusia yang tidak mendengar firman-firman Allah akan diganjar dengan siksaan yang pedih. Fa'al qalbuhu atta minal jabali ashaddu tamasuka au huwal jahl wal inad wal israr 'ala Allah. Apakah hati manusia itu lebih keras dan lebih kokoh dari gunung? Ataukah manusia yang menjadikan congkak dan sombong karena manusia itu jahil? Manusia itu bodoh. Dan manusia itu membangkang sehingga manusia dia terus-menerus melakukan perbuatan salah.
terus-menerus melakukan perbuatan dosa, atau dia menjadi orang yang sesat,